Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya lagi nggak bahas otomotif, tapi di video kali ini saya membahas sebuah tugas mata kuliah kami. Video ini kami persembahkan tentunya kepada kalian, kepada dosen kami, dan kepada sahabat-sahabat kami. Inilah kisah kami dimulai. Dan inilah judul dari observasi kami. Seperti inilah kisah kami. Perjalanan kami ke sana memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Kami berangkat ke sana jam 11 siang, tepatnya pada hari Jumat 17 November 2023. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu Muhammad Kurnia, Raffi Ifat, Bima Bagus, Ega Lutfiani, Rahmawati Hafida, Leli Indriani, Niken Debi, Ika Purwaningsih, Putri Ayu, dan saya Zia sebagai seorang editor. Perjalanan kami ke sana lumayan jauh. Kira-kira jaraknya itu sekitar 72 km. Perjalanan kami ini tentunya lumayan melelahkan, dan akhirnya terbayarkan juga dengan pemandangan daerah Temanggung yang indah dan sejuk. Sempat ban motor kawan kami mengalami insiden, tapi alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik. Pegunungan yang indah, jalan yang lumayan terjal, perkampungan, sawah, dan bukit pun kami lewati bersama. Ya, bisa dibilang perjalanan yang lumayan melelahkan. Dan akhirnya kami sampai juga di desa ini sekitar jam 2 siang, yaitu Desa Mondoretno, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Inilah desa di mana tempat kami observasi. Kami pun menetap di rumah nenek kawan kami, Bima. Dan seperti inilah pemandangan sore hari di desa ini. Seperti inilah desanya, banyak anak-anak, asri, sejahtera, dan udaranya cukup dingin apabila dibandingkan dengan Semarang tentunya. Di waktu asar, anak-anak pun sudah mulai berdatangan. Observasi kami pun dimulai setelah menunaikan ibadah sholat asar, tepatnya di Madrasah Diniyah Al-Hidayatus Sibyan, yang lokasinya tepat di depan tempat di mana kami tinggal di sana. Anak-anaknya lumayan banyak dan mayoritas anak-anak sekolah dasar. Tibalah saatnya kami memperkenalkan diri kami di depan anak-anak. Satu dari kami maju ke depan dan mulai memperkenalkan diri masing-masing.
Rasanya asik juga ya bisa bersosialisasi bersama anak-anak di desa ini. Lalu lanjut lagi. Setelah itu kami pun masuk ke kelas dan memberikan edukasi tentang pantun kepada anak-anak sesuai dengan judul tugas observasi kami. Sudah pada semangat? Kakak bilang semangat pagi, jawabnya pagi ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Karakter anak-anak di sini ada berbagai macam. Ada yang pemalu dan ada juga yang aktif. Rasanya seru juga ya, dapat memberikan materi kepada anak-anak di sini. Dan kami tentunya menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga anak-anak dapat memahaminya lebih jelas. Seperti inilah keseruan kami saat menyampaikan edukasi di depan anak-anak. Di depan itu pinter-pinter biasa. Dan ini benar-benar sebuah kenangan yang indah bagi kami, karena dapat merasakan bagaimana rasanya kami para mahasiswa mengabdi kepada masyarakat. Tak terasa sudah di ujung kegiatan observasi kami. Sebelum kegiatan ditutup, kami memberikan anak-anak hadiah satu persatu. Tak terasa, waktu pun sebentar lagi sudah menunjukkan azan maghrib. Lalu kegiatan pun usai, lalu anak-anak pun kami ajak untuk berfoto bersama. Dadah! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Dan kemudian kami istirahat dengan tenang. Esok harinya, pada pagi hari, kebetulan Temanggung adalah tempat yang bagus untuk wisata. Jadi kami bersama pergi ke tempat wisata alam Posong, di mana tempat yang kami kunjungi adalah daerah pegunungan yang sejuk. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat kami menginap, hanya saja jalannya sedikit menanjak ke atas. Disinilah tempatnya di wisata alam Posong. Dari
Dari loket pembelian tiket, kami masih harus menanjak ke atas 3 km lagi. Dan akhirnya kami tiba di atas. Dari parkiran kami pun jalan kaki menuju wisata alam Posong. Benar-benar sebuah pemandangan yang indah, alam yang sejuk. Sungguh indah alam Temanggung ini. Benar-benar momen yang sangat indah untuk diabadikan. Setelah itu kami pun pulang ke rumah Nenek Bima untuk beristirahat. Lalu setelah zuhur, tepatnya jam 1 siang, kami pun pulang kembali ke Semarang. Dan kami pun berpamitan dengan kakek dan nenek. Dalam perjalanan pulang, kami pun bersilaturahmi ke rumah nenek teman kami, Leli. Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi ke Semarang. Perjalanan yang lumayan jauh dan memakan waktu cukup lama untuk ke sana. Dan juga saat sudah sampai di Semarang, jalan yang kami lalui lumayan macet. Dan alhamdulillah tidak ada kendala dalam perjalanan kami kembali. Akhirnya kami semua sampai dengan selamat. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa stay tune aja terus video-video berikutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan dan semua pihak yang telah membantu kami observasi bersama. Terima kasih banyak. 太陽笑う日もあれば涙雨降る日もあるね心が曇る日もあれば雷起こる日もあるね泣いて笑って落ち込んで時々嵐になるけどそのどれもが僕らを近づけた君がいてくれるなら僕は僕になれるよ天気予報は日本晴れ君がいてくれるから何も怖くはないさ二人で明日へ